kau datang sendiri? Di mana Ratna? Ren, bawakan dia air. Selamat datang. Ayo kita duduk dan minum dulu. Tidak, terima kasih. Aku datang untuk memberitahu bahwa kami siap untuk tes DNA Rashid. Apa? Apa itu tes DNA? Nenek, itu adalah tes kecil untuk membuktikan apakah Akas ayah dari bayinya atau bukan. Apa kau gila? Kenapa kau tidak cari tahu saja? Apa mereka sering bertemu atau tidak? Atau mereka saling menyukai atau tidak? Kita masih belum tahu apakah Akas ayah dari bayi itu. Jika perempuan itu dan juga kakaknya siap untuk tes DNA, aku tidak masalah. Nenek, aku rasa yang dikatakan Bibi benar. Dia mungkin saja teman atau pacar Akas, tapi masalahnya lebih serius, Nek. Menurutku kita membutuhkan bukti. Kenapa seorang perempuan harus membuktikan dirinya setiap saat? Kalian boleh lakukan, tapi aku peringatkan kepadamu. Kalau ternyata Akas adalah ayah dari bayi itu, maka dia harus menikahi Raksmi. Akas harus datang untuk tes DNA. Kami butuh sampelnya. Jadi aku akan membawanya. Ibu kelihatan sangat marah sekali saat mendengar tentang tes DNA. Aku penasaran apa yang akan dia lakukan jika Akas terbukti sebagai ayah. Mana data Pak Gora Katke? Ya, baiklah. Tolong beritahu semuanya. Aku ingin semua nama di kertas, aku ingin semua nomor mereka. Pura, apa aku sedang mendikteku ya? Iya. Apa yang sedang dibicarakan? Pak Raja, bisa minta tolong ambilkan cetakan data Tuan Rato. Ya, baik. Hari ini aku ada pertemuan dengan klien. Jadi kau boleh mencari kertas dan datanya nanti. Tapi kau sangat membutuhkan semua kertas ini, kan? Iya, tapi aku harus pergi sekarang. Kau sedang membuat surat, jadi selesaikan dulu suratnya. Aku lakukan setelah kembali. Tapi Pak... Bu? Bu? Tunggu dulu. Bu? Sini. Ada apa? Boleh aku bertanya sesuatu? Kau kenal Purap sejak lama, kan? Apa masalah yang dihadapi? Maksudku, kenapa dia marah saat bertemu denganku? Dia bahkan tidak melihatku saat berbicara denganku. Apa aku seburuk itu? Kenapa dia sangat tidak menyukaiku? Dia tidak menjawab pertanyaanku. Aku penasaran siapa yang bisa memberitahuku.
Aku tahu kau selalu membela kejujuran. Kau pasti berpikir kalau kau sudah melakukan hal yang benar. Tapi menurutku itu tidak. Mereka sudah mempertanyakan moralitasnya. Dan kau setuju tes DNA. Lihat saudaramu. Lihat wajahnya. Mungkin kau anggap ini benar. Tapi kali ini aku tidak mendukungmu. Ibu sebenarnya... Ibu. Kapan kita akan dapat hasilnya? Besok jam 11 pagi. Mereka tidak bisa menyalahkan kita telah mengubah hasilnya. Jadi aku minta hasilnya dikirim ke rumah mereka. Kau melakukan hal yang benar. Kau tidak seharusnya pergi sendirian. Jadi aku berpikir untuk pergi denganmu ke sana. Pragya, ini pekerjaanku. Biar aku lakukan dengan caraku. Tapi Suresh... Pragya, tolong. Kau harus dengar aku kali ini. Aku hanya menunggu satu hal. Aku hanya ingin melihat hasilnya. Ibu! Ibu bilang kita tidak akan terkena masalah. Mereka tidak ingin menyelesaikan tes DNA. Lihat apa yang terjadi, Bu. Aku sudah tahu itu. Malam ini pasti akan sangat mengganggu. Katakan padaku, Bu, siapa yang akan kunikahi? Apa aku akan menikahi Ratsna atau Sukriti? Orang-orang pintar mengatakan, apa yang kau tanam, itulah yang kau dapatkan. Iya, Pak. Aku tidak akan datang ke kantor malam ini, jadi kunci pintu-pintunya dengan benar ya, oke? Pak, kantor masih buka. Bulbul masih bekerja. Aku akan segera mengunci pintunya setelah dia pergi, Pak. Baiklah. Apa yang Bulbul lakukan di kantor malam-malam ini? Aku harap aku tidak membuat kesalahan dengan mendengarkan Bibi. Aku harap dia tidak sedang merencanakan untuk membocorkan dokumen lagi. Dia harus banyak istirahat, jangan sampai stres. Baik dokter, terima kasih. Melakukan semuanya, tapi apa yang kau lakukan padaku? Aku tidak pernah menghentikanmu melakukan apapun selama ini. Tapi sekarang nenekku jadi stres. Dan semua itu gara-gara yang kau lakukan pada wanita itu. Nenekku jadi sakit sekarang. Kau tahu kan, orang tuaku sudah meninggal. Tapi aku menganggap nenekku seperti orang tuaku sendiri. Dan aku tidak terima kalau ada apa-apa dengannya. Aku tidak terima kalau bahaya mendatangi nenek, Alia, atau Purap. Aku sayang padamu, Akas. Tapi kau selalu menyalahgunakan semua yang aku berikan padamu selama ini. Menurutku kau benar-benar sudah melewati batas, Akas. Kau menikahi seorang wanita, kau sudah berhubungan intip dengannya, dan kau mencampakkannya. Abi dengarkan aku. Abi, dengarkan. Aku tidak pernah melakukan hal itu. Aku sumpah. Kita akan mendapatkan hasil tes DNA-nya besok. Kau akan tahu faktanya. Kau akan tahu apakah aku benar atau salah. Jika aku bersalah, kau boleh menghukumku. Terserah apa maumu. Tapi jika terbukti aku tidak bersalah, kau harus menghukum perempuan itu dan juga keluarganya. Camkan perkataanku. Mereka melakukannya untuk uang. Mereka tahu benar kalau kau adalah seorang bintang dan mereka ingin mengambil keuntungan dari ketenaranmu. Baiklah. Kalau ternyata hasilnya membuktikan kau bukan ayah dari bayinya, akan kulakukan apapun untukmu. Tapi kalau terbukti kau seorang pembohong, kau akan melihat yang terburuk dariku. Semoga Tuhan menolongmu. Abi. Sial. Bagaimana aku bisa bilang kalau hasilnya akan mendukungku? Tapi bagaimana ini akan terjadi? Ya Tuhan, jika kejujuran ditunjukkan besok, Abi pasti akan membunuhku.
data dari proyek baru kami. Itu artinya dia mencuri lagi. Kau kesini untuk mencuri data dari perusahaanku, hah? Aku tidak percaya ini. Aku memberikanmu pekerjaan, dan aku bahkan memberikanmu kesempatan kedua. Tapi kau mengkhianatiku. Orang macam apa kau? Apa yang salah denganmu? Aku seharusnya mempekerjakan seorang pria dibanding kau. Apa yang sedang kau lakukan? Kau tidak bisa diam sebentar apa? Aku di sini karena aku ingin menangkap seseorang. Kau bicara apa? Apa maksudmu? Maksudku ada orang lain di sini selain kita. Siapa? Siapa orangnya? Aku tidak tahu siapa. Tunggu. Kau mencuri data dari perusahaanku. Dari mana kau mendapatkan kuncinya? Katakan, dari mana kuncinya? Aku dapat dari karyawanmu. Dia bilang aku model favoritnya. Kalau kau tidak mencapakan aku, lalu untuk apa aku harus mencuri dokumen ini? Coba kau pikir. Aku memang sengaja membuat duplikat kunci ini. Dan aku memang sengaja bekerja sama dengan salah satu karyawanmu. Karena kau sudah mencampakkan aku. Mencampakkanmu? Jadi kau itu... Bulbul, tolong. Ini masalah pribadi, jadi tolong tunggu di ruang depan. Dia mencurigaiku karena perempuan ini. Urap mencampakkannya. Dan wanita itu mencuri dokumen untuk balas dendam. Dan aku yang disalahkan. Aku benar tentang laki-laki jahat itu. Keterlaluan. Aku memaafkanmu karena kau wanita. Jadi, aku menjauhkanmu dari Abi. Sekarang jauh-jauh dari kantorku. Aku menjauhkanmu dari Abi karena kau mengambil keuntungan darinya. Itulah kenapa aku tidak membiarkanmu bertemu denganku. Aku tidak bisa mendengar apapun karena kaca ini. Ternyata dia sudah selingkuh. Dia bahkan tidak tergerak karena tangisannya. Betapa jahatnya dia. Tapi aku tidak mengerti kenapa wanita mencintai pria yang tidak punya hati dan jahat kalau saja aku di tempatnya. Tidak. Untuk apa aku di tempatnya? Apa yang kupikirkan? Tidak, aku tidak mau. Apa kau pernah mencintai seseorang selama hidupmu? Yang mengerti keadaanmu? Omong kosong apa yang kau bicarakan, ha? Dengar, kalau kau memang benar-benar mencintai Abi, kau tidak akan pernah memaksanya untuk mencintaimu. Kau tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintaimu dan aku harap kau mengerti dengan jelas. Sekarang pergilah. Aku harap kau jatuh cinta suatu hari nanti. Tapi kau gagal untuk meraihnya. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Dengar. Aku minta maaf. Aku tidak memintamu untuk minta maaf atau berterima kasih. Bulbul,
Sudah terlalu malam, aku akan mengantarmu. Kau sangat hebat dalam menurunkan sesuatu di tengah jalan. Maksudmu? Maksudku, aku telah memberitahu keluargaku kalau akan ada yang menjemputku. Bulbul, tolong dengarkan aku sekali saja. Dengar. Aku ingin berterima kasih padamu. Aku tidak melakukan ini untukmu. Aku hanya ingin membuktikan kalau aku bukan pencuri. Aku harap kau datang ke kantorku besok. Aku tidak ingin bekerja lagi di sini. Aku tidak akan datang. Bulbul, 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 Bulbul. Kau harus bekerja di sini. Kenapa? Kenapa harus? Karena aku menginginkannya. कितनी बातें हैं जो कह ना पाए तुमको हम तो ना थे. Aku ingin agar kau tetap bekerja di sini. Kau layak mendapatkannya. Perusahaan ini tidak pantas mendapatkanku. आंखों ही आंखों में यूं आंखों ही आंखों में यूं. Suresh, kenapa kau di sini? Ini sudah larut malam. Pragya menyuruhku untuk membawamu pulang. Kenapa kau terlihat begitu sedih? Tidak, Suresh. Tidak apa-apa. Aku cuma ingin pulang secepatnya. Bulbul mencoba menyelamatkan perusahaanku. Tapi selama ini aku selalu salah paham padanya. प्यार है या सजा है मेरे दिल बता टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर हो या Bukankah ini milik Bulbul? दे दे कोई जान भी अगर दिल भर पे. Kenapa perasaanku aneh? Bulbul, tolong. Ini masalah pribadiku. Pergilah ke ruangan depan. Purab sedang berbicara dengan wanita itu. Lalu kenapa aku? बता टूटता क्यों नहीं. Waktu wanita itu memegang tangan Purab, apa aku merasa kasihan pada wanita itu atau diriku sendiri? Bulbul. Kau harus bekerja di sini. Kenapa harus? Karena aku menginginkannya. Hari ini aku sudah bergabung di perusahaannya lagi karena aku ingin membuktikan kejujuranku. Atau aku bergabung karena aku rindu pada Purab? Tidak. Kenapa aku harus rindu pada Purab? Ini tidak mungkin. Bulbul, ada apa? Kenapa kau menangis? Apa bosmu meneriakimu? Tidak, dia tidak teriak. Sebenarnya dia hanya salah paham. Tapi aku sudah membuktikan diriku padanya. Aku menangis karena ada yang masuk ke mataku. Jadinya keluar air mata. Bulbul, dengar. Aku tidak ingin melihatmu menangis. Jadi kalau bosmu menyakitimu, katakan saja padaku. Aku akan menghadapinya. Tolong jangan berkata buruk tentang bosku, oke? Dia bosku, ini hidupku. Jangan ikut campur dalam urusan pribadiku. Jangan ikut campur. Oke?
ikut campur. Artinya, sesuatu terjadi padanya di kantor. Bulbul sekuat apapun usaha, tapi kau tidak bisa menutupi kesedihanmu dariku. Tapi kenapa aku sangat peduli dengan kesedihanmu? Dari macam apa aku mencintai seorang wanita yang tidak sopan denganku. Ada wanita lain yang mencintaiku, tapi aku menganggapnya sebagai teman, sahabatku. कहीं तो हर लम्हा होठों पे फरियाद है, किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। ओ या रब्बा दे दे कोई